kepada Bapak Wahyu Arianto STMM untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Kepada Bapak saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yohana. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak. Iya, mudah-mudahan jelas ya, karena ini agak sedikit ada sedikit eksiden gitu kan. Memang sebenarnya sudah kita persiapkan, tetapi pada saat 12:30 tadi waktu Indonesia Barat, berarti 1:30 di sana, yaitu mati lampu. Jadi kalaupun saya mau keluar ke kafe atau kemana itu daripada nggak kondusif, oke lah, saya pakai dari sinyal dari handphone. Mudah-mudahan stabil sinyalnya ya, seperti itu. Terima kasih tadi untuk perkenalannya. Yang terhormat juga kepada Pak Ahmad Yuliana ya, selaku Ketua Jurusan, kemudian Pak Agus Tri Darmawanto selaku Sekretaris Jurusan, dan juga teman-teman di sini ya, tadi moderator Bu Yohana Tresia ya, begitu bersemangat, begitu berenergi untuk memulai hari ini. Semoga kita semua di sini banyak hal yang bisa kita pelajari ya, seperti itu ya. Nah, saya akan sharing dulu ya, sebelum mulai tadi sudah diperkenalkan, saya rasa cukup perkenalannya. Saya akan langsung mulai saja. Semoga, nah ini pertama saya pengen lihat dulu nih teman-teman. Apakah ini kelihatan? Share screen saya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, kalau kelihatan kita mulai ya. Saya akan cepat saja sih. Mungkin kalau dari teman-teman di sini pinter-pinter ya, mahasiswa, mahasiswi, kemudian dosen itu sudah banyak ilmu-ilmu yang dipelajari dari berbagai referensi. Nah, saya akan memulai secara praktikal gitu di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa. Tetapi mudah-mudahan teman-teman di sini kalau bisa on cam, kita on cam, karena ya siapa tahu saya bisa melihat teman-teman kan, wah di jalan kita ketemu bisa nyapa gitu kan. Karena proses learning yang bagus itu adalah kita sama-sama belajar ada tatap muka meskipun sekarang di era digital ya, seperti itu ya. Nah, tadi ini sudah diperkenalkan. Nah, teman-teman, saya akan coba cari tahu dulu ya, teman-teman di sini. Saya akan memulai dengan ada pertanyaan. Yang pertama itu evolusi. Ya, apa yang dimaksud dengan evolusi di sini? Ya, kalau kita evolusi itu, oke, ya, saya lupa sih satu lagi. Rule-nya itu adalah teman-teman di sini mungkin bisa di mute dulu ya, di mute dulu, karena saya pernah kejadian pada waktu itu ada yang ngomongin temannya, kedengeran gitu kan. Untuk menghindari hal seperti itu, jadi mungkin bisa di mute dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab, silakan tanya sepuasnya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab seperti itu ya. Nah, ini ada yang namanya evolusi. Kalau evolusi itu apa sih yang dimaksud dengan evolusi? Evolusi itu adalah suatu perubahan yang berlangsung lama gitu kan. Evolusi, bahkan dari manusia purba sampai sekarang pun juga itu tetap terus berevolusi. Contohnya apa ya? Contohnya itu ada perubahan dari pola pikir, perubahan dari anatomi tubuh orang seperti itu, atau juga perubahan budaya. Di Palembang itu salah satu di daerah di Sumatera ya, itu adalah salah satu suku gitu ya, suku di Sumatera ya, perbatasan Palembang, Sumatera Selatan dan juga Jambi, itu mereka masih bertahan dengan kehidupan yang lamanya, menolak untuk berubah. Nah, itu yang kita sebut dengan yang namanya evolusi. Ya, jadi kalau kita lama berubah itu bisa kita katakan sebagai yang namanya evolusi. Selanjutnya ada yang namanya revolusi. Nah, kalau revolusi ini itu adalah perubahan yang dilakukan secara cepat sekali ya, biasanya berbentuk dari kerajaan-kerajaan tuh yang dulunya misalnya kerajaan berubah jadi yang namanya republik, kemudian sistem pemerintahan itu berubah ya. Itu yang kita sebut dengan yang namanya revolusi. Kenapa sih Pak kita bahas tentang revolusi? Ya, saya harus cerita dulu nih sejarah ya kan. Sejarah supaya teman-teman tahu nih bagaimana caranya supaya kita menghadapi seperti yang disampaikan oleh Bu Yohana tadi ya. Sekarang ini apa sih tren yang berlangsung? Nah, kita lihat ya. Saya akan mulai dengan industri 1.0 ya. Industri 1.0 ini adalah di mana ditemukannya sebuah mesin yang bernama mesin uap oleh James Watt. Ya, ini membawa sebuah perubahan besar, perubahan yang sangat signifikan sekali. Ya, dulu orang misalnya dia menenun menggunakan tenaga manusia. Ya, pada saat menggunakan tenaga manusia otomatis cost yang dihasilkan itu tinggi gitu kan. Kemudian setelah cost yang tinggi, produksinya juga nggak banyak. Nah, tetapi setelah ditemukannya sebuah mesin uap itu merubah segalanya. Ya, terciptalah pabrik baju yang tadinya tekstil, dia proses produksinya lama menjadi cepat. Ya, pada saat bajunya sudah ada, tekstil sudah berkembang, berubahlah yang namanya kebudayaan. Nah, efek dari revolusi industri 1.0 ini adalah ke yang lain-lain gitu kan. Oh, ada mesin uap, ada yang namanya kapal uap. Kalau dulu kan ada yang namanya pelaut gitu kan, Vasco da Gama dan lain sebagainya, berlayar menggunakan angin. Ya, kalau anginnya kencang berhembus ke arah yang berlawanan itu nggak bisa gitu. Tetapi dengan adanya yang namanya mesin uap ini, batu bara itu
kereta semuanya dibangun, merubah revolusi pada saat itu. Ya. Nah, ini kisaran tahunnya itu adalah dari tahun 1750 sampai 1850. Ya, kemudian juga karena adanya revolusi industri ini, pendapatan per kapita negara itu rata-rata negara itu meningkat 6 kali lipat. Ya, pendapatan per kapita itu apa? Ya berarti pendapatan suatu negara dibagi dengan jumlah penduduknya. Ya, katakanlah satu negara itu pendapatannya misalnya ya ini contoh aja nih 200 miliar, penduduknya ada 500 dibagi itu pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu makin lama makin naik sebanyak 6 kali. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau uang saku teman-teman atau gaji lah saat ini mendapat 6 kali lipat, apa yang terjadi? Otomatis kita akan semakin sejahtera ya, seperti itu simpelnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, yang berkembang sektornya itu adalah pertanian, ya jelas ya pertanian itu yang tadinya pakai peralatan konvensional, yang pakai cangkul, pakai apa, sudah ada bantuan nih dari mesin-mesin yang sifatnya membantu. Tadi manufaktur juga ya, manufaktur juga membantu, transportasi dan pertambangan ya, besi baja itu berkembang dengan adanya revolusi industri 1 ini. Sehingga pada saat revolusi industri 1 ini berakhir adalah yang namanya revolusi industri 2.0. Ya, ini tahunnya adalah tahun 1913. Oke, nah apa sih yang membedakan antara revolusi industri 1.0 dengan 2.0? Yang membedakan adalah sebenarnya nggak banyak sih yang membedakan, tetapi adalah yang membedakannya dari efisiensi, dari bagaimana cara mereka menyelesaikan sesuatu, perbaikan dari proses produksinya. Ya, sehingga apalagi pada saat ditemukannya yang namanya listrik. Ya, kalau sebelumnya kan mesin uap, ini ditemukannya yang namanya listrik. Ya, kalau otomatis kalau sudah listrik ditemukan, ya proses produksi diperbaiki, ngaruhnya kemana sih teman-teman? Ya ngaruhnya itu ke cost gitu kan, costnya akan lebih rendah lagi ya. Kemudian juga akan lebih cepat. Contoh ya ditemukanlah yang namanya conveyor belt. Itu dari proses manufacturing yang orang ya ini terkenalnya di revolusi industri 2.0 ini adalah merakit mobil. Merakit mobil itu susah loh dulu. Nggak kayak sekarang ya, dia satu orang merakit mobil, kemudian merakit mobilnya itu nggak bisa di beberapa lokasi, hanya di satu lokasi dikerjakan oleh satu orang. Nah itu yang membuatnya menjadi lama. Tetapi dengan ada conveyor belt ini ya mereka rakit nih part-part dari mobil, kemudian dikirim melalui conveyor belt, akhirnya dirakit ya, sehingga ketemulah juga nanti beberapa apa namanya untuk apa kendaraan-kendaraan perang seperti pesawat terbang, kemudian dimodifikasi juga ada yang namanya tank, kemudian juga ada mobil-mobil untuk perang, itu semuanya dari revolusi 2.0. Ya dari sini mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, tahun 1900-an itu adalah awal terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya menarik ya. Oke, nah itu yang menandakan revolusi industri 2.0. Kemudian ya kita masuk ke revolusi industri 3.0. Nah ini dia yang berkembang itu adalah tadi sudah ada sih sebenarnya telepon dan lain sebagainya. Tetapi yang dikembangkan itu adalah perangkat-perangkat yang berkaitan dengan teknologi. Ya dulu kalau misalnya dosen-dosen Anda di sini nih ya apa belajar nih apa pakai PC, pakai adanya yang namanya disket program. Ada juga yang namanya disket apa untuk 3,5 floppy gitu. Itu kalau sudah pakai itu keren banget nih ya. Milih-milih yang disimpan, nggak seperti sekarang nih pakai cloud gitu kan. Ya ada juga yang namanya old game console, kalau main Nintendo dulu kan sebelum PlayStation, nah itu masuk ke dalam revolusi industri 3.0. Oke. Nah, kemudian banyak sekali perubahan ya yang terjadi begitu cepat sekali yang terjadi di sini. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ada yang namanya pager gitu. Kalau pager ini ya mungkin tahu ya, kalau seperti Pak Agus itu tahu atau Pak Ahmad ya. Nah, itu tahu yang namanya pager. Oke. Nah, kalau pager ini apa ya? Kita hanya bisa searah. Kalau waktu itu saya lagi jalan tiba-tiba terima nih pager, jemput mama di sini. Itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngeles gitu, harus jemput gitu kan. Atau kerjakan ini, pesannya melalui pager, yaitu ditelepon melalui operator, disampaikanlah pesan teks melalui pager, dia nggak bisa balas. Jadi pada saat saya ketemu handphone dulu sudah bisa WhatsApp, apa SMS itu senang sekali gitu kan, karena bisa dua arah, bisa oh menginfokan saya lagi di sini nih gitu. Nah kemudian ada yang namanya wartel. Kalau sekarang nggak tahu ya, apakah masih ada wartel? Yang kayaknya udah nggak ada lagi. Nggak tahu kalau misalnya di Kalimantan atau di Pak, kayaknya sih nggak ada lagi ya. Kalau dulu misalnya
Gimana Bu Yohana, apakah masih ada wartel? Sepertinya nggak ada lagi, Pak. Oh, sudah nggak ada lagi, oke. Nggak ada, Kalau Pak. dulu, iya, saya waktu itu misalnya lagi bepergian nih dari satu tempat ke tempat lain, pengen nelpon orang tua, mengabarin, oh lagi di Jogja, itu pakai wartel. Itu cost-nya tinggi sekali. Ya, nah sehingga bisnis wartel itu menjamur, ya menjamur dan bisnisnya berkembang. Tetapi sekarang ya bahkan ada telepon umum ya pakai koin gitu kan, pakai berapa kalau nonton film Dilan itu tahu tuh telepon umum bisa seperti itu. Teman-teman mahasiswa sekarang tuh kayaknya nggak ada lagi deh telepon umum. Itu menandakan revolusi industri 3.0. Ya ada yang namanya flash disk nih. Flash disk dulu kalau bawa flash disk 512, wah itu orang kaya itu, apalagi flash Voyager gitu kan. Corsair itu orang kaya banget lah gitu kan. 512 lagi harganya tahun berapa ya, 2002, 2003 itu 500 ribuan, ya itu udah tinggi banget gitu kan. Sekarang nggak ada harga ya, apa yang nggak akan dibeli orang, sudah main aja giga, tera, seperti itu. Bahkan ini juga berubah nih, semuanya berubah. Teman-teman perhatiin ya, telepon gitu itu berubah nih, semuanya berubah bentuknya, yang pakai kabel, kemudian tanpa kabel. Ada handphone tuh, handphone dulu apa mainnya gede-gede gitu kan, bahkan kalau handphone itu fungsinya dulu sebagai alat keselamatan. Kalau misalnya lagi jalan ketemu anjing, pok dilempar gitu untuk perlindungan diri gitu kan. Nah, bahkan berubah lagi handphone itu sampai ke yang mainnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin dicari orang. Kemudian berubah lagi handphone itu yang pakai touchscreen kayak gitu. Oh, sudah ada touchscreen, keluarlah yang namanya BlackBerry. BlackBerry jaya di masanya gitu kan, karena itu revolusi banget gitu kan. Orang bisa chatting gitu, bisa di-add tanpa perlu keluar yang namanya pulsa, itu kan hebat sekali. Tetapi BlackBerry pada waktu itu merasa jumawa gitu kan. Wah, saya raja nih, nggak mau berubah. Akhirnya pernah ditawarkan untuk kolaborasi dengan Android, ya nggak mau. Yang namanya saya lagi di atas gitu kan. Akhirnya sekarang eranya bergeser ke Android gitu kan, dari HP sekarang ini smartphone ada Android, ada juga yang namanya iOS ya. Sampai sini dulu sebentar teman-teman. Saya migrasi nih. Alhamdulillah lampu saya sudah nyala listrik ya. Saya coba ke saya ganti koneksi dulu ya. Sebentar biar lebih lancar, saya ganti koneksinya ke Oke, sudah beres. Ya, suara saya lebih jelas kah sekarang? Jelas saja, Pak. Oke. Sekarang mudah-mudahan lebih stabil nih. Lampu sudah nyala ya. Saya lanjut lagi. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, lebih semangat nih kalau sudah jelas ya. Oke. Nah, ini saya lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo aja teman-teman. Oke, begitu juga tadi dengan Nokia ya. Kalau dulu Nokia itu bagus sekali teman-teman. Itu connecting people ya. Dia punya moto gitu kan, bahwa kalau nggak punya Nokia itu ada yang 3310, 3320, punya Nokia Engage, ada Nokia yang namanya Music Edition, ada N90, itu berubah. Semua pasar itu lebih dari 50% dikuasai oleh Nokia. Tapi sekarang masih ada nggak sih HP-HP Nokia? Ada, tetapi porsinya kecil gitu, karena begitu cepat perubahan yang terjadi ya. Kita nggak pernah tahu nih, kalau kita tidak open minded, kita tidak membuka diri kita untuk perubahan, ya bisa jadi kita tertinggal seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Yohana di depan ya. Kita kalau tidak membuka diri, tidak belajar, akan tertinggal. Itu yang menandakan di revolusi industri 3.0 seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan juga ya. Oke, nah ini sebenarnya timeline revolusi industri. Sebelum saya masuk ke revolusi yang sekarang, industri 4.0. Ya, kita lihat betapa cepatnya. Industri 1.0, kemudian ke 2.0, 3.0, sekarang itu adalah industri 4.0. Itu cepat sekali ya. Ini mungkin butuh waktu ya, dari tahun 100, 1 abad lah, 1 abad, tetapi dari tahun 69 ke sekarang ini ya, dari 2000 tahun 2000-an itu sudah masuk ke yang namanya industri 4.0 ya. Nah, saya akan cerita sedikit nih bagaimana caranya memasuki sejarah dari industri 4.0 ya. 4.0 ini sebenarnya mau nggak mau itu kita akan ketemu dengan 4.0. Nah, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada waktu itu ya. Perang dunia ya berakhir pada tahun
1945 ya, di mana Jerman pada waktu itu dengan kekuatan Mein Kampf ya dari sekutu dari Nazinya seperti itu ya dikalahkan oleh tentara sekutu. Akhirnya ya udahlah dibagi-bagi Jerman, ada negara yang namanya Jerman Barat, Jerman Timur. Jerman Barat itu untuk negara dari Amerika Serikat, Inggris dan juga sekutunya. Kemudian Jerman Timur itu milik dari apa yang namanya Uni Soviet pada waktu itu. Uni Soviet ya, kalau sekarang kita kenal ada Rusia dan pecahannya ya, Uni Soviet pada waktu itu. Nah, jadi terjadi perang dingin, teman-teman, ya, pada setelah industri 3.0 itu atau pada saat juga berlangsung industri 3.0 itu ada perang dingin. Perang dingin itu apa sih kalau tahu-tahu? Ya, diem-dieman sih. Kalau dulu kan perang dunia kedua itu perang bener. Nah, sekarang perang dingin, itu perang ideologi, di mana negara-negara kan sudah dibagi nih. Negara-negara kuat itu pengen menunjukkan taringnya, ya, menunjukkan taringnya. Amerika dengan paham secara liberalnya dan juga demokratisnya, kemudian Uni Soviet dengan paham komunis. Dan mereka ingin berlomba-lomba untuk menancapkan supremasinya, menancapkan ideologinya untuk coba menebar ya pengaruh-pengaruhnya kepada negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, makanya Jerman itu dipisah pada waktu itu. Tembok Berlin ya, 160 km kalau nggak salah. Jadi orang itu susah sekali kalau mau lolos ya. Dijaga ketat oleh perbatasan itu. Orang dari Jerman Timur pengen ke Jerman Barat itu dibatasi. Bahkan ada yang ditembak seperti itu. Nah, makanya terjadi kesenjangan lah ya. Kesenjangan antara Jerman Timur dan juga Jerman Barat pada waktu itu. Nah, revolusi industri ini juga dipicu oleh insiden dari Chernobyl pada waktu itu. Meledaknya reaktor nuklir di Chernobyl di Ukraina. Ya, pada saat itu kan memang sudah terjadi pergolakan nih. Wah, kita harusnya bersatu nih. Udahlah, akhiri perang dingin. Pemicunya juga adalah dari Chernobyl, di mana pada saat reaktor nuklir meledak itu krisis pangan pada waktu itu ya. Ya racun semua lah gitu kan. Nah, kemudian juga tahun 1987 itu ada pemimpin negara bernama Mikhail Gorbachev. Kalau teman-teman tahu ya sejarahnya seperti itu. Kalau dia ke Sunda berubah namanya Cecep Gorbachev. Nah, itu pada saat itu namanya Mikhail Gorbachev. Ada dua kebijakan yang dibawa oleh Mikhail Gorbachev ya. Yang itu adalah Glasnost, yang kedua adalah Perestroika. Glasnost itu apa? Glasnost itu adalah keterbukaan, di mana orang berhak menyampaikan pendapatnya untuk sesuatu hal yang lebih baik. Itu ya. Kemudian yang kedua, Perestroika. Perestroika itu adalah di mana Mikhail Gorbachev ini melakukan restrukturisasi kepada pemerintahan. Wah, ini kayaknya nggak benar deh kebijakan ini, diubah. Kemudian juga Mikhail Gorbachev itu membuka untuk dari negara-negara asing untuk menanam modal. Ya, sehingga adanya keterbukaan pada bulan November 1989 terjadilah yang namanya runtuhnya tembok Berlin. Dari situ mulai kita adanya yang namanya cepat sekali perkembangan peradaban dan lain sebagainya. Ya, ini bulan November ya. Ya, mudah-mudahan ya bulan November ini runtuh juga nih apa-apa yang membelenggu teman-teman dari Universitas Borneo Tarakan ini untuk menjadi lebih baik gitu kan. Ya kadarullah ya. Dimulainya di November seperti itu. Tembok Jerman runtuh sekitar berapa ya? 32 tahun lalu ya, 89 itu ya, atau lebih ya, berapa? Ya, dari 89 ke 2021. Ya, itu 30 tahun lebih ya. Nah, oke, dimulailah yang namanya industri 4.0 di mana kita bisa cepat menerima informasi gitu kan. Industri puncaknya teman-teman, industri 4.0 itu yang sedang tinggi-tingginya di tahun 2018 sampai dengan 2022 nanti diprediksi. Berarti kita sekarang lagi ada di industri 4.0 ya teman-teman. Nah, bahkan nanti sampai 2025 itu sudah masuk yang namanya industri 5.0. Tapi saya akan cerita dulu nih. Apa sih ciri-ciri dari industri 4.0? Industri 4.0 itu adalah ya ciri-cirinya ya semuanya otomatis, serba otomatis. Ya lihat aja kalau kita masuk ke gerbang tol itu udah otomatis semua, tinggal di tapping semuanya otomatis. Apa-apa pintu semuanya otomatis. Karena fokusnya itu kepada internet yang high connection dan juga otomatisasi ya di revolusi industri 4.0 ini. Kemudian koneksi. Teman-teman lihat deh, di mana-mana sekarang ini koneksinya ada gitu kan. Bahkan mungkin kalau yang lagi kasmaran itu ada koneksi juga antara satu dengan yang lain gitu. Itu ciri-ciri dari industri 4.0.
Ya enggak, itu biar seger ya. Tapi di mana-mana itu ada yang namanya koneksi. Ke kafe sudah ada koneksi. Bahkan di daerah-daerah yang kita kira nggak ada di satu desa itu koneksi semua. Itulah ciri-ciri dari industri 4.0. Kemudian juga ada yang namanya cloud computing. Itu semuanya ya cloud ya, jadi kayak awan. Data-data sekarang itu disimpan gitu di satu memori, ya teman-teman bisa akses tuh, bisa ada yang namanya Google Drive, pakai cloud. Tujuannya apa? Ya kadang-kadang kan manusia itu tempatnya lupa dan alfa gitu ya, alfa. Nah, dulu kan bawa kamus tuh, bawa buku-buku untuk kuliah gitu kan. Berubahlah jadi disket tadi tuh, disket, kemudian berubah jadi yang namanya CD, berubah lagi namanya menjadi flash disk. Itu kan nggak perlu berat-berat lagi bawa gitu kan. Buku yang setebel apapun kalau buat apa namanya skripsi atau buat yang namanya tesis, kalau yang lagi S2 itu butuh banyak sekali ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi cukup bawa yang namanya CD ataupun juga flash disk tadi atau bahkan hard disk ya. Tapi itu juga masih belum update teman-teman. Ya kita kadang-kadang lupa tuh, makanya ada yang namanya cloud computing. Di mana-mana kalau misalnya pengen, oh saya pengen foto tapi nggak bawa hard disk, tinggal diakses aja, bisa dikirim filenya ukurannya asli. Tinggal bayar aja gitu kan ke si penyedia dari apa namanya cloud computing. Apalagi cirinya? Cirinya itu adalah IoT. Itu adalah Internet on Things. Jadi IoT itu adalah benda-benda yang bisa dikaitkan dengan internet ya, bisa seperti misalnya kita apa ya QRIS gitu atau scan ya, kita scan semuanya keluar data-data, itu serba canggih ya. Jadi teknologi nirkabel itu adalah Internet on Things sekarang. Nah, berikutnya lagi ciri industri 4.0 ini adalah big data. Ya, teman-teman ini aduh, kalau teman-teman pegang data, itu teman-teman akan menjadi raja entah dimanapun ya. Karena kenapa ya? Dengan mengetahui big data ini, kita mengetahui perilaku dari satu kelompok. Ya, contoh nih, saya waktu tahun berapa tuh 2016 bulan Oktober itu ke jalan-jalan lah dengan keluarga gitu kan ke Korea gitu kan. Ya kan dulu belum ada BTS ya, kayaknya belum ada deh 2016 BTS. Bahkan istri saya tuh bilang ada BTS nih. Apa tuh BTS? Saya bilang saya nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya nggak tahu. Saya taunya BTS itu banyak tantangan dan saingan. Nah itu, tapi ternyata dunianya berbeda ya. Saya taunya pemain bola ya, Park Ji-sung, Song Hyun-min, atau Song Hye-kyo, oldies banget. Itu saya taunya itu kalau bicara tentang Korea. Tetapi seperti itu. Nah lanjut ya, saya cerita pada waktu ke Korea itu, mereka itu sebenarnya sudah pegang data. Orang-orang Indonesia itu sukanya apa sih? Mereka itu luluhnya di mana sih? Ya, pada saat ternyata orang-orang Indonesia itu perilakunya apa, teman-teman? Ya, kalau orang Jepang jalan-jalan itu senang sejarah. Ya, belanjanya nggak terlalu banyak. Ya, konsumtifnya nggak tinggi. Begitu juga orang bule, ya mereka lebih mementingkan, oh saya senang nulis gitu kan, konsumsi nggak banyak. Tetapi orang Indonesia baru turun di bandara, cepret foto. Dibilang jangan dulu foto, langsung foto kemana-mana. Oke, diajaklah ya ke satu tempat ya Gyeongbokgung, istana Korea gitu kan. Itu nanti ya kata si tour guide-nya itu, nanti nih foto-foto saya kasih waktu. Pas dijelaskan, cepret foto lagi gitu kan. Nah, suatu ketika ya ada apa yang namanya tour guide-nya itu ngajak seorang fotografer gitu kan. Fotografernya itu udah jelas lah orang Indonesia suka foto-foto, difotoin terus. Fotoin terus udah selesai nih. Foto-fotonya banyak yang dipegang oleh fotografer. Nah, pada saat naik bus disebut nih, wah fotografer kita ini ya Bapak Ibu sudah ada foto-foto dari Bapak Ibu di sini katanya. Ya, nah dimainkan emosi dari orang Indonesia. Orang Indonesia kan suka kekeluargaan, gampang kasihan, suka tolong menolong. Ya, nah dia ini lagi kuliah kata si tour guide-nya itu. Dia juga membantu keluarganya yang sakit katanya. Ya, makanya dia part time job seperti itu kan. Sehingga kalau Bapak Ibu berkenan katanya bagus sih bahasanya itu bahasanya sopan gitu kan, bisa bahasa Indonesia ya si tour guide Korea walaupun orang Korea si Opa itu. Nah kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa ngambil fotonya gitu, per foto sekian lah, udah dia kasih lihat nih foto-foto, tek bagus hasilnya. Ya berhubung mama saya memang suka foto sih, ya udah diambil semua. Berapa waktu itu nominalnya lumayan gitu, satu orang loh,
mungkin hampir 10 juta dia dapat ya dari hanya foto itu. Itu kenapa? Karena dipelajari big data. Ya teman-teman, misalnya belajar dari marketplace, sudah klik sepatu atau apa, itu yang tampil di ads teman-teman itu adalah apa yang teman-teman pernah kunjungin. Jangan dikira kayak semacam Instagram atau Facebook itu, kita nggak, data kita tuh udah diambil mereka. Ya misalnya apalagi nih yang lagi tren orang Indonesia, Squid Game. Wah, begitu Squid Game keluar semua yang berbau Squid Game. Akhirnya muncul produk-produk yang berbau Squid Game. Dibeli nggak? Ya dibeli gitu kan. Bahkan tadi yang BTS itu pun juga lagi menjamur di Indonesia, BTS. Di-create lah yang namanya XBTS gitu ya. XBTS dan laku, viral. Nah, itulah kalau memegang big data. Jadi kita tahu nih kebutuhan. Oke. Berikutnya lagi itu sistem integration ya. Sistem integration itu semuanya terhubung semua. Jadi one stop service seperti itu. Jadi misalnya dari marketplace apalah belanja Shopee itu semuanya sudah ada nih, mau Shopee Pay, mau minjem, kemudian juga apa namanya teman-teman mau antar secara online itu semuanya sudah ada. Ya ini ciri-ciri dari revolusi industri 4.0 ya. Nah kata kuncinya itu ada di inovasi, layanan, kemudahan, kecepatan dan agile. Agile itu ya apa ya, kita harus siap dengan kondisi-kondisi yang tidak pernah kita duga. Kayak tadi tuh mati lampu. Nggak pernah bisa diduga, tapi kan kita harus siap. Ya, harus siap dengan beberapa kondisi. Tiba-tiba kalau belajar nih, kurikulumnya berubah, ya itu juga teman-teman harus siap. Karena revolusi industri 4.0 itu cepat sekali. Ya, kita nggak bisa menyalahkan, wah ini nih, kayak misalnya menolak perubahan, kayak apa ya, driver ojek pada waktu itu. Wah, online digebukin. Apa yang terjadi kalau dia nggak mau berubah? Dia nggak dapat makan, teman-teman. Ya, mau nggak mau si driver tadi akhirnya ikut yang namanya online karena semuanya sudah seperti itu. Ya, perubahan itu agile. Nah, kemudian juga ciri-cirinya ya, perusahaan yang konvensional itu terancam. Jadi yang kalau misalnya yang nggak mau berubah, size doesn't matter gitu kan, teman-teman. Ya, ukuran perusahaan itu nggak jadi apa namanya patokan. Bahkan ada sekarang perusahaan yang dia kantornya kecil tapi omsetnya gede. Ya bagaimana kita melihat perusahaan-perusahaan seperti apa fintech gitu kan, ataupun juga teman-teman Gojek atau Grab. Emang Gojek atau Grab itu emang dikira punya armada apa? Ya enggak, gitu. Tapi dia bisa kolaborasi. Itu juga salah satu ciri-ciri industri 4.0. Ketika kolaborasi, kantornya nggak begitu besar tapi punya teknologi, otomatis hasilnya besar sekali. Ya, nanti saya akan cerita juga bagaimana cara kerja dari mereka ya. Nah, selanjutnya ada di sini kemampuan adaptasi perusahaan yang menjadi ciri khas ya, kalau nggak cepat berubah gitu. Bahkan dulu tempat saya bekerja ya, itu yang perusahaan Bank BRI itu, kalau image-nya teman-teman apa? Bank rakyat gitu kan. Ya taunya kur atau apa. Tetapi karena ada yang transformasi berubah sekarang, apa ya, berubah home to the best talent ya, jiwa-jiwa muda sudah dimasuki bergabung di situ, dibuat nyaman. Kemudian juga bakat-bakat mereka senang apa, futsal difasilitasin gitu kan, senang apa, basket difasilitasin, kesenian difasilitasi, karena seperti itu ciri-ciri dari generasi milenial. Telkom pun juga ya, kalau misal Telkom dan Telkomsel itu tidak dipisah ya, mungkin orang-orang yang pada saat itu masih di Telkom ya, karena pola pikirnya masih generasi baby boomer ya. Nah, justru pada saat generasi teman-teman ini itu bisa membawa perubahan. Saya nggak bilang bahwa pasti berhasil gitu kan, tetapi karena kita banyak informasi, itu akan satu nilai plus bagi kita. Ya, teman-teman yang old school juga itu juga bukan berarti selesai, enggak. Yang penting kita update terus, pengetahuan kita itu juga akan membawa perubahan ya, yang ke arah yang lebih baik. Nah, karena kan sekarang ini ciri-ciri dari revolusi industri 4.0 itu adalah kemudahan ya. Ya nggak perlu lagi kita ke McDonald misalnya, cukup pesan aja lewat smartphone datang. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ya di balik kata kemudahan itu ya ada sebuah proses yang luar biasa ya. Mereka bagaimana invest gitu kan, ya seperti
mereka bakar uang di depan, mengedukasi dari customer mereka sehingga orang menjadi ketergantungan dengan produk-produk yang sifatnya online tadi. Ya, kalau kita nggak ada online ya mungkin apa ya, kayak udah nggak bisa lagi sih kayak sekarang gitu kan. Bahkan ada teman saya itu mereka datang ke mall kan besar tuh, ke satu counter, ngeliat nih harganya berapa, oh sekian, udah nggak jadi beli, balik pesannya lewat e-commerce. Seperti itu sih sadisnya industri 4.0 ya. Nah, tetapi makanya teman-teman di sini kalau merasa nyaman berarti apa ya, itu ada sesuatu yang harus diubah gitu kan. Saya kasih cerita juga untuk bagaimana berkembangnya sebuah konsep dari perusahaan-perusahaan fintech ya, bahkan kayak OVO, Gojek, Grab itu juga sebenarnya mereka itu bank loh kalau teman-teman tahu. Ya, karena apa sih? Konsep dasar perbankan itu adalah mereka menghimpun dana ya. Jadi dana teman-teman itu dikumpulin ya. Bank itu menjadi intermediari kemudian disalurkan ke dalam kredit. Nah, teman-teman nabung kan dibayar tuh oleh bank. Itu kan cost ya. Sekian persen ya bunganya ya, ada yang 2%, ada yang 6%, tergantung dari. Nah, keuntungan bank dari mana sih? Keuntungan bank itu salah satunya ya adalah selisih. Dia kasih pinjam ke masyarakat luas, ya bunganya pasti lebih tinggi dari pinjaman gitu kan, 10% katakanlah. Nah, selisihnya itulah keuntungan dari perbankan. Tapi kalau yang dikasihnya gede, ya itu otomatis selisihnya kalau dia besar dikali persentasenya itu akan menghasilkan besar juga ya teman-teman. Nah seperti itu apa namanya konsep dari perbankan. Nah OVO ataupun juga GoPay dan lain sebagainya itu sebenarnya bank loh. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya teman-teman ngasih deposit ya, untuk ada yang sudah depositnya berapa, 100.000 udah ada deposit, depositnya 500.000, depositnya 1 juta, kan teman-teman ngasih duit kan ke sana, betul ya? Nah itu kan teman-teman nggak dapat bunga dari situ. Kalau di bank harus membayar, tapi kalau di sana nggak dibayar gitu kan. Mereka salurkan ke pinjaman yang sifatnya pinjaman online, bisa minjem juga gitu kan. Itu bunganya pinjaman online itu di atas perbankan. Jadi modalnya nggak ada, bisa dibilang nggak ada sama sekali. Uang teman-teman itu diputarkan untuk dipinjamkan ke orang yang membutuhkan. Nah itu konsep dari sekarang ini industri 4.0. Bank pun nggak butuh fisik yang gede-gede lagi kok. Bahkan di tempat saya bekerja itu BRI itu cabang-cabang itu tidak diperkenankan lagi buka karena nanti ke depan itu sistem-sistem pembukaan rekening dan lain sebagainya akan digantikan oleh kecerdasan buatan seperti itu ya. Nah itu industri 4.0. Oke. Nah ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya Tokopedia, Gojek, Pundi. Bahkan kalau misalnya mau perjalanan keluar ya, dulu kan harus datang ke travel tuh. Sekarang bisa lihat tuh ya, travel online, Traveloka, ada tiket.com, ada Agoda, semuanya bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian juga bahkan ada konsultasi ke dokter pun itu kita nggak perlu datang lagi ke dokter, cukup di foto nih sakitnya seperti apa, dikasih lihat, kemudian gejala seperti apa, diagnosisnya sudah dikirim, pakai obat ini dan lain sebagainya. Seperti itu perubahan zaman ya. Oke. Nah, ini nih, tapi dalam pelaksanaannya ya, apa namanya? Itu ada yang namanya COVID-19 dari 2018. Ya, COVID-19 itu terjadi pada bulan Maret ya, sekitar awal bulan Januari tahun 2020 pun sebenarnya sudah ada, tetapi masuk ke Indonesia pada tahun sekitar bulan Maret lah pada waktu itu. Saya di Jakarta ya, lagi di Jakarta, itu merubah semuanya ya. Apa sih dampak dari COVID itu? Teman-teman sudah tahu lah, saya nggak perlu cerita banyak lebar ya. Ekonomi menurun gitu kan, daya beli menurun, manufaktur terhenti, kemudian yang sifatnya pariwisata itu juga stop, banyak yang kena PHK, dan juga menuntut orang untuk berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa tetap hidup di tengah krisis ya. Teman-teman, jadi krisis itu ya nggak mesti kita sikapi dengan wah krisis nih. Tapi di balik krisis itu banyak tercipta yang namanya peluang. Ya, teman-teman lihat aja gitu ya. Peluang-peluang yang ada ya, bagaimana mereka ini dari yang unicorn ada atau startup itu mengambil peluang dari saat yang adanya COVID itu ya. Oke. Nah,
Tapi saya akan cerita sedikit kenapa sih tantangan dari revolusi industri 4.0 ini, ya tantangannya itu apa ya, kenapa ya? Itu kalau teman-teman tahu, sekarang ini ada yang namanya, dulu ya saya cerita virus dulu nih. Di Afrika itu ada yang namanya virus Ebola. Ya. Nah, tapi itu nggak sampai seperti COVID-19 ini. Kenapa? Ya, karena di Afrika itu masih dulu sebelum seperti sekarang ini, ya. Itu parah banget tuh, tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19 ya, bertukar melalui cairan ataupun apa. Nah, Ebola itu terjadi gara-gara dibawa oleh kelelawar. Ya, padahal kan kita sudah dianjurkan ya, hati-hati tuh kalau memilih makanan bersih-bersih. Ya mungkin makan kelelawar, kelelawarnya itu ada virus Ebola gitu kan. Virus Ebola akhirnya kenalah ke orang yang memakannya itu. Pada saat dia makan kelelawar, udah terjangkit Ebola, menularlah ke keluarga dan kerabat-kerabatnya. Tapi kok pertanyaannya, kenapa nggak sampai ke Indonesia? Kenapa nggak nyebar menjadi pandemi? Ya, dia masih epidemi gitu kan, hanya di satu lokasi aja gitu kan. Kenapa? Karena itu teman-teman masih bordernya masih kuat. Ya, ciri khas dari industri 4.0 itu adalah ya borderless gitu kan. Kita begitu gampang, begitu mudah mengakses. Bayangkan ya, tiket semakin hari semakin mahal atau semakin murah? Ya semakin mahal teman-teman. Semakin murah kalau tiket ya. Sumber daya alam itu semakin mahal, minyak dan lain sebagainya, karena kelangkaan, mulai ada yang langka ya, makanya nanti saya akan cerita juga untuk mengatasi itu. Nah, dengan tiketnya karena ada teknologi ya, borderless, kebijakan-kebijakan, jadi orang berpergian itu gampang gitu kan, dari setiap negara ke setiap negara lagi. Buat visa pun, buat paspor pun juga sudah ada online kayak gitu kan. Jadi bukan hal yang bisa kita katakan barang mewah lagi untuk kita pergi dari satu negara ke negara yang lain. Makanya itu orang yang kalau sekarang itu COVID itu cepat menyebar karena borderless ya, gampang diakses, ciri khas dari industri 4.0 itu. Nah, ini open border. Jadi nggak susah ya kalau misalnya mau kemana. Bahkan ada juga beberapa negara itu yang tidak menganjurkan untuk pakai visa, seperti misalnya Hong Kong, visa on arrival Turki, atau negara-negara Amerika Latin pun ada juga ya. Kalau nggak salah di Venezuela atau apa itu kita bisa datang pakai paspor aja, nggak perlu pakai visa. Nah, kemudian juga sekarang adalah tantangannya, teman-teman saya kasih tahu ya, itu adalah iklim pemanasan global. Ya, kalau sebenarnya apa sih Pak tantangan dari, apa sih dampak dari pemanasan global ini? Ya jangan rasa cuma panas aja. Di balik itu ada hal-hal yang menurut saya mengerikan banget ya. Selain memang dari sekarang ini makin lama makin panas ya. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan ya, apa yang namanya garis khatulistiwa mungkin bisa lebih panas kali ya. Nah, itu juga akan banyak penyakit gitu kan, malaria, kemudian juga demam berdarah, itu disebabkan oleh pemanasan global. Kemudian mencairnya kutub selatan. Pada saat kutub selatan mencair, teman-teman tahu nggak sih ya, di kutub selatan itu kan dibilang itu daerahnya bersih banget ya, bersih sekali, bahkan nggak ada penyakit di situ. Tapi penyakit antraks itu ada yang terjangkit penyakit antraks di kutub selatan. Tahu nggak kenapa? Karena ada rusa yang bawa virus itu sudah rusanya mati dan tertanam di es yang ada di kutub utara itu ya, di kutub utara. Nah, di kutub utara itu akhirnya ada pemanasan global. Pada saat pemanasan global itu mencair. Rusa itu tadi ya, ada anak kecil yang bermain-main dengan bangkai rusa tadi, sehingga virus antraks tadi masuk ke anak kecil tadi. Bahkan menurut penelitian nih, ada jutaan virus atau juga bakteri yang tidur saat ini di kutub utara dan juga kutub selatan. Ya, teman-teman pikir kalau misalnya terjadi pemanasan global, virus ya itu akan dan juga borderless itu akan mudah masuk. Makanya itu ancaman kita banget ya. Bill Gates pun sampai bilang sekarang ini COVID itu nggak ada apa-apanya deh. Yang kita pikirkan adalah pemanasan global katanya. Nah, itu dampak dari pemanasan global ya. Nah, cuma di sini sudah ada open science juga sih. Ya, manusia itu kan ada kemampuan untuk beradaptasi ya. Dalam kesusahan mereka akan selalu berkembang. Bahkan virus
COVID itu cepat sekali ditemukan. Kalau dulu sampai 28 tahun tuh untuk ketemu antivirus gitu kan. Nah, sekarang ini disebut vaksin ya. Kalau dulu vaksin itu lama sekali 28 tahun ditemukan. Tapi sekarang open science, teman-teman. Jadi bisa diteliti di negara China, kemudian di negara Rusia, di Australia, di mana-mana bisa dilakukan penelitian, jurnal penelitiannya itu dipublish sehingga bisa ada diskusi di situ. Makanya cepat sekali ketemu ya. Seperti itu perubahan-perubahan dan tantangan di industri 4.0. Nah, oke. Saya akan bacakan ini kalau misalnya Bu Yohana boleh sih kalau misalnya bilang, oh waktunya sudah habis, silakan di-cut aja nggak apa-apa. Karena saya kalau bicara itu kayaknya panjang deh. Tapi mudah-mudahan pas ya. Nanti kita bisa tanya jawab. Oke. Ya. Ya. Nah, ini ada beberapa, saya juga belajar juga sih dari Profesor Renald Kasali, yaitu beliau menyampaikan bahwa ada ledakan-ledakan atau perubahan ekonomi dan kehidupan di industri 4.0 ini. Ya, kita lihat ya, teman-teman harus sadar nih. Kalau teman-teman sadar, ini modal penting untuk Anda gitu kan. Yang pertama, ledakan atau perubahan kreativitas. Ya, sekarang ini kreatif semua kok anak-anak itu ya. Bahkan orang-orang yang sudah berumur pun kreatif. Makanan dibuatlah, ada yang namanya dari waffle, dulu waffle, kemudian ada croissant digabung jadi croffle, kemudian macam-macam jenis makanan, ada yang namanya sei sapi dikembangkan, kemudian juga ada yang namanya donat diubah-ubah variannya. Itu kreativitasnya banyak sekali ya, itu cirinya kreativitas yang terjadi. Kemudian yang kedua itu home sweet home. Saya nggak bilang house ya, karena kalau house itu rumah. Kalau home itu kan lebih kepada suasana kita tinggal ya. Itu hal-hal yang berbau home itu meningkatnya pesat sekali. Karena orang kenapa? Teman-teman hampir 2 tahun nih WFH. Ya, nggak WFO lagi, ternyata bisa kan. Ya otomatis rumahnya pelihara tuh ikan cupang, pelihara gelombang cinta, bunga-bunga, bahkan belilah yang namanya alat fitness di rumah, dibuat nyaman gitu di rumahnya. Bahkan kalau jalan-jalan juga ke tempat-tempat supermarket itu banyak sekali dekor-dekor yang menarik banget ya. Itu untuk supaya kita lebih nyaman di rumah. Makanya home sweet home itu terjadi peningkatan di sini. Oke. Selanjutnya apa lagi? Kolaborasi ya. Kalau kolaborasi lihat aja nih di yang berubah kolaborasi. Kita hari ini kolaborasi ya. Kemudian juga ada Gojek dan juga Tokped gabung yang namanya Goto. Goto ya, walaupun ada sedikit sudah dipakai namanya, sudah melanggar paten gitu kan. Nah, kemudian yang sifatnya kolaborasi lihat bank-bank digital. Ya, perusahaan-perusahaan telekomunikasi melihat bank-bank itu untuk dikasih teknologi adanya bank digital. Seperti itu sifatnya kolaborasi semua ya. Ya, kenapa satu lagi kolaborasi itu meminimalisir yang namanya resiko. Ya, kalau kita mulai semuanya sih bisa, tapi kan saya punya teknologi tapi kan nggak punya dana nih untuk ilmu-ilmu yang lain. Makanya dimulai yang namanya kolaborasi seperti itu ya. Banyak sekali kolaborasi saat ini. Kemudian konten. Nah, ini nih teman-teman. Bahkan konten itu sekarang tuh wah, itu pendapatannya luar biasa. Dikit-dikit apa nih? Jalan-jalan bulan madu, konten. Ilmu-ilmu yang saat itu tidak boleh disebar. Misalnya bagaimana mengoperasionalkan pesawat, disebar konten demi konten pendapatan. Akhirnya ya tidak sesuai kode etik. Bahkan ada juga ilmu-ilmu yang dari kedokteran yang sebenarnya tidak boleh dibocorkan, itu dimasukin ke konten gitu kan. Apa tujuannya? Supaya menarik orang, untuk menarik viewers, karena besar sekali ya pendapatan dari YouTube lah kalau bisa, atau dari media sosial yang lain itu besar sekali. Ini perlu teman-teman catat ya, yang tadi. Semoga bisa, bahkan mengajar pun juga pakai konten. Sekarang ngajar itu ilmu ya, nggak lagi nih kita ini ilmunya saya susah loh dapat. Saya belajar di Inggris misalnya, didiemin gitu. Itu berubah cepat sekali, bahkan ada yang nyebarin ya di YouTube atau ilmu-ilmu tuh. Jadi sekarang teman-teman ya, mahasiswa nih, jangan pelit lah ilmu. Karena bisa belajar mereka bisa belajar di tempat-tempat lain ya. Kalau dosen sih saya yakin semuanya sudah luar biasa memberikan ilmunya. Itu merupakan satu profesi yang menurut saya angkat topi banget untuk pengajar dan dosen, karena mereka memberikan ilmunya ya untuk membangun dari bangsa Indonesia ini gitu kan. Itu makanya saya salut dengan profesi ini. Saya juga makanya senang ngajar nih, begitu dikontak, oke, saya akan sharing nih apa yang bisa saya sharing, seperti itu ya. Nah, ini artificial nih. Artificial itu bahasanya itu buatan gitu kan.
sekarang ini apa-apa buatan, kecerdasan buatan gitu kan. Bahkan ada robot yang sudah bisa melayani, kemudian juga rumput tuh ada rumput artificial di Cina itu ada air terjun, itu pun artificial buatan. Ya karena apa? Sumber daya alam kita tuh sudah menipis. Lahan-lahan kita tuh sudah mulai habis. Manusia tuh berkembangnya cepat sekali. Kalau dulu rumah-rumah itu besar ya, 1000 meter tanahnya. Sekarang 100 meter. Atau berapa? 40 kali 90 kayak gitu tuh karena sudah apa ya? Alam itu semakin sedikit dan manusia semakin banyak. Ya kalau mereka nggak berpikir menciptakan sesuatu yang sifatnya buatan, itu akan berdampak pada peradaban kayak gitu kan. Makanya semuanya buatan. Bahkan apa ya, di Jepang itu kalau mau ngedate itu juga dengan robot buatan tuh ada tuh. Gitu. Kita juga ada virtual date gitu kan. Wah, buatan semua nih teman-teman. Ya, yang terjadi perubahan di kehidupan. Selanjutnya, nah ini nih, ini pendidikan non degree itu berkembang pesat ya, di mana apa ya, orang-orang itu nggak mesti ya, ini tolong betul-betul dicerna kalimat saya, nggak mesti untuk menjadi apa ya, untuk bisa sukses itu nggak mesti ada degree gitu kan, bukan berarti nggak penting, tapi penting. Jadi belajar itu bisa dimanapun. Ada orang yang nggak ngerti misalnya bagaimana cara mengedit video, itu belajar di YouTube seperti itu. Ada video-video nggak ngerti bagaimana public speaking, belajar. Bahkan ada orang yang nggak ngerti bahasa Inggris, belajar di yang namanya platform-platform seperti itu ya. Mereka belajar gitu. Oh nggak, dulu bagaimana sih seminar-seminar misalnya Anthony Robbins bayarnya ratus juta, itu dilihat di YouTube, bisa teman-teman gitu. Makanya pendidikan non degree itu sekarang ini ya, itu kalau ada yang nanya gimana nih, apakah kita ancaman bagi universitas, saya bilang iya, ancaman kalau memang kita tidak menyesuaikan untuk mengubah dari kurikulum kita. Kita nggak bisa bilang wah dulu ini berhasil kok, sekarang juga pasti berhasil, nggak bisa seperti itu ya, karena sudah banyak contoh perusahaan-perusahaan raksasa yang kolaps karena tidak mau berubah gitu kan. Di adapt yang kebiasaan baru ini kita pelajari dan kita kembangkan. Nah itu bahkan dulu apa ya, saya ada cerita nih, ada orang yang kena PHK gitu kan. Dia ceritanya itu ada mekanik di suatu bengkel ya, mungkin karena pandemi dan lain sebagainya, PHK nih, susah kan digaji kan. Akhirnya modalnya itu adalah handphone aja. Dia cuma bilang cara membetulkan karburator, ting ting ting, diposting di YouTube. Kemudian bagaimana caranya kalau knalpot motor itu tidak bisa keluar asapnya ya, seperti itu ya, diposting. Akhirnya dia dapat duit dari YouTube gitu. Nah, sampai suatu ketika duitnya banyak nih. Duitnya banyak, ini kisah nyata loh. Karena dia tinggal di daerah gitu kan, bukan di perkotaan lah, di daerah. Tetangganya bilang, wah ini si orang ini nih jangan-jangan pelihara tuyul nih katanya gitu kan. Didatangin rumahnya, lu jujur aja deh, ada tuyul nggak sih? Nah sampai seperti itunya kita, maksud saya ya, kita nggak perlu terpaku pada satu cara lagi untuk kita menjadi sukses seperti itu. Sebegitunya perubahan yang ada di dunia ini. Dan yang ketujuh itu adalah useless generation. Teman-teman perhatikan, akan banyak orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, generasi-generasi yang useless, yang kurang berguna gitu kan ya. Nah kenapa sih? Nah ini penelitian di industri 4.0 ini, yang meneliti itu adalah McKinsey ya. Jadi udahlah, nggak usah dibantah. Kalau misalnya teman-teman pengen ngebantah ini, buat juga suatu penelitian yang bisa membantah ini ya. Kadang-kadang juga kita buat skripsi pun penelitian kan, tesis, disertasi ya. Kalau mau ngebantah ya dibuat dengan penelitian yang berikutnya gitu kan, nggak usah kita bilang wah nggak mungkin seperti itu. Jadi ini prediksinya, jadi akan ada sampai dengan tahun 2030 teman-teman, itu akan ada ya 23 juta pekerjaan yang hilang gitu sampai dengan tahun 2030 ya. Tapi kabar baiknya dari tahun 2000 setelah itu akan ada lapangan pekerjaan baru nih ya, 27 juta sampai 46 juta lapangan pekerjaan baru yang tercipta dari sini. Oke, itu kabarnya. Nah, tetapi teman-teman, Anda di mana sih? Apakah masuk ke dalam yang 27 sampai 46 juta atau Anda sudah digantikan oleh yang lebih berkompeten? Ingat, sekarang ini sudah borderless. Kita nggak usah menyalahkan, wah negara nih, orang asing masuk. Ya memang seperti itu kondisinya. Ya kalau Anda merasa hal ini
nggak baik, ya Anda perbaiki diri, isi di kursi-kursi yang memang apa ya, yang menurut Anda strategis kebijakan. Zaman tuh sekarang borderless semua gitu kan, sudah masuk tuh begitu gampang. Kalau kita nggak upgrade diri, ya sayang kita sebenarnya sih bukan orang-orang luar yang masuk ya, tapi diri kita sendiri sih, kemauan kita untuk belajar. Kadang-kadang kita nggak mau belajar, hanya bisa menyalahkan, pengetahuannya minim, ngomongnya banyak. Itu yang bahaya. Ya, kalau misal teman-teman ada pengetahuan, itu nggak apa-apa ngomong, sharing nih. Wah, pengetahuan kagak ada, baru baca judul di di berita, ngomongnya udah kayak yang paling tahu gitu kan. Padahal belum dibaca isinya. Nah, itu ciri khas bangsa kita nih. Itu yang sekarang juga bisa dijadikan bangsa lain itu untuk mengadu supaya bangsa Indonesia itu tidak bangkit. Ya, Indonesia itu apa ya? Banyak sekali orang pintar, teman-teman. Tapi karena mereka gampang diprovokasi, ya politik dulu ya, divide et impera, ya jadi seperti itu. Mau sampai kapan sih kita yang pengetahuan minim tapi cuap-cuap gitu kan, nyinyir-nyinyir gitu kan, gampang diadu. Nah, apakah teman-teman masuk? Ya, tetap akan masuk kok tenaga kerja asing atau apa. Memang seperti itu zaman ini. Di Singapura juga itu jangan dikira warga asli semua kan, karena apa? Karena kebijakan, karena memang tuntutan zaman yang dikuasai juga oleh bangsa-bangsa yang dari luar itu seperti itu, yang tidak berkompetensi melipir gitu kan. Nah, apakah Anda mau seperti itu? Ya, ini saya kasih gambar aja ya, makanya terus upgrade kemampuan diri. Nah, sekarang mungkin ini sedikit lagi ada yang pengen saya sampaikan, teman-teman. Hal-hal yang setelah saya cerita tadi, things to do. Oke. Teman-teman ada di mana sih sekarang? Apakah teman-teman itu ada di fixed mindset atau di growth mindset? Kalau fixed mindset, udahlah dikasih tahu. Udah gue yang paling tahu nih. Nggak mau berkembang gitu kan. Sudah kita kerjanya komplain, ngabis-ngabisin energi, merasa dirinya paling pinter, merasa paling tahu. Ya, itu fixed mindset. Apa yang dia yakini saat itu, udah saklek seperti itu. Atau teman-teman di sini memiliki growth mindset. Kalau growth mindset, itu akan selalu mengupgrade diri ya teman-teman ya. Belajar. Karena manusia itu, kehebatan manusia ya, saya kasih tahu, itu adalah pembelajaran. Ya, lihat dulu nih, kalau apa kita diajarkan ya, nabi-nabi itu kan punya banyak mukjizat ya. Nah, tapi pada misalnya yang beragama Muslim ya, Nabi Muhammad itu apa sih mukjizat terbesar juga? Salah satu mukjizat terbesar adalah belajar. Ya, Nabi Muhammad itu pernah jatuh, pernah memimpin perang, pernah menjadi orang kaya. Semuanya dilakukan proses yang namanya belajar. Ya, manusia pun juga, kehebatan manusia itu dari kemauan untuk belajar ya, pembelajaran. Contoh gini, kalau ikan paus ya, dia lahir. Paus itu melahirkan ya, bukan bertelur ya. Dia melahirkan gitu, paus itu. Nah, pas lahir, anak paus sudah bisa langsung berenang, nggak perlu diajarin. Kerbau gitu kan, kerbau lahir, dijilat-jilat oleh induknya, itu bisa jalan anaknya ya. Nggak, tapi kalau manusia kalau tidak diajari berjalan oleh orang tua, ya tidak dipaksa, ya itu susah berjalan. Apalagi kalau misalnya pertumbuhan mereka dihambat, nanya-nanya sedikit udah dipatahin. Ya mereka akan tidak belajar dari situ. Oke. Makanya di sini sorry, saya mau konfirmasi lagi, apa suara saya jelas? Jelas. Oke. Jelas, Pak, jelas. Oke. Nah, ini sebentar lagi ya, kita bisa diskusi. Things to do, teman-teman. Hal-hal yang bisa dilakukan. Pertama, tidak menjadikan sukses sebagai tujuan akhir. Saya dulu sempat bingung ya, kenapa sih orang bilang sukses is a journey, not destination. Sekarang saya baru sadar, teman-teman. Kalau sukses itu jangan dijadikan sebagai tujuan akhir. Kenapa? Kalau tujuan akhir, teman-teman nggak akan berkembang. Contoh, sekarang lagi mahasiswa nih. Apa definisi sukses bagi teman-teman? Pengennya apa? Lulus. Udah begitu, udah tercapai, selesai. Ya nggak ada ke arah yang lebih baik lagi. Nah, makanya saya definisikan bahwa sukses itu adalah sebuah perjalanan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, growth mindset. Ya, ke growth mindset tadi. Oke. Selanjutnya,
belajar nih dari Kemala. Kemala itu apa? Ada yang namanya Kemala nggak di sini? Kalau Kemala itu saya bilang adalah kenangan masa lalu. Jadi nggak peduli ya mau kenangan seperti apa, itu hal yang untuk belajar. Kalau saya dulu orang yang gagal, ya jadikan kegagalan teman-teman itu adalah sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Misalnya kuliah nih IPK-nya Telkom gitu, telur koma gitu kan. Ya itu belajar kenapa sih apa yang harus saya lakukan lebih baik lagi supaya saya bisa meningkatkan nilai saya. Ya nggak bisa dong teman-teman kuliah ya patokannya ya nilai gitu. Walaupun nilai tidak menjamin, tetapi kan sudah komitmen untuk kepada orang tua teman-teman ya, kepada keluarga-keluarga atau kepada diri sendiri bahwa saya harus kuliah nih. Itu penting. Saya bilang kuliah itu tidak menjamin kita akan sukses, tapi itu penting gitu karena membantu pola pikir kita, kemudian juga networking kita dapat dari sana, belajar kepemimpinan, apalagi kalau misalnya ada ikut himpunan mahasiswa itu melatih kepemimpinan kita ya. Tidak kuliah apakah jaminan sukses? Enggak juga gitu kan. Jadi yang menentukan adalah teman-teman di sini ya. Nah, kalau Kemala berikutnya saya udah dulu saya prestasi nih, juara kelas dulu, ranking 1 terus. Nggak mau berubah teman-teman, terjebak kenang-kenangan masa lalu, udah selesai. Ada temennya yang ngasih tahu, ini nih, ekonomi itu sekarang seperti ini, yang 4P itu bisa berubah. Dia nggak mau berubah, maksudnya udah dah, saya dulu nggak usah lah, udah dah, saya udah punya pandangan sendiri. Itu juga nggak baik gitu kan. Belajar itu teman-teman, itu dari mana saja, nggak mesti dari orang yang sudah berhasil. Dari orang yang kita anggap useless pun kita bisa belajar kenapa mereka menjadi useless di masyarakat. Ya, sehingga kita nggak perlu lakukan apa yang mereka lakukan. Kalau orang yang berhasil, pelajari bagaimana pola-pola mereka berhasil, apa kebiasaan mereka. Contek. Sekarang ini open era loh. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, nggak mesti kita nanya ke orang, kita bisa browsing-browsing seperti itu. Jadi bukan kalau orang bilang tuh saya nggak mau tahu ya, nggak ada alasan, pokoknya harus bisa. Ganti sih bahasanya. Kenapa sih saya harus tahu? Apa sih alasan saya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi? Nah, itu akan lebih baik ya menurut saya. Ya, cari alasan kenapa teman-teman mau melakukan itu. Ya, belajar dari kenangan masa lalu, Kemala. Oke. Nah, ini nih yang kadang juga apakah teman-teman sudah siap? Saya nggak passion, saya nggak siap. Teman-teman, siap nggak siap itu teman-teman lah yang menentukan gitu kan. Kalau misalnya dibilang ya dulu SPMB, UMPTN SPMB. Kalau nggak tahu kalau sekarang ya dari SMA ke kuliah itu pasti ada ujian lah ya, ujian nasional atau ujian masuk ke perguruan tinggi. Teman-teman tuh nggak akan pernah siap sampai pada hari itu. Jadi siapkan. Ya, kalau kita bilang, aduh, saya nggak siap nih misalnya menikah, ya nggak akan pernah siap. Saya nggak siap nih ke dokter gigi, ya nggak akan pernah siap gitu kan. Dipanggil dosen untuk diuji nih, untuk skripsi, nggak akan pernah siap teman-teman. Jadi ciptakanlah kondisi siap itu teman-teman sendiri yang menyiapkan. Ya, era ini 4.0 sebentar lagi berakhir nih. 5.0 tuh, 5.0. Itu lebih ke ekosistem ya, society gitu kan. Dimana lebih kepada keseimbangan nanti ya nggak akan saya bahas sih. Nah kalau kita nggak siap, ya kapan siapnya gitu kan? Kita ciptakanlah kondisi itu dari kita sendiri. Ya, setuju ya? Misal disuruh ngomong di depan umum, nggak siap, ya kapan siapnya? Udah, lu ngomong dulu di depan umum, di yang kecil-kecil. Siap itu datang sendiri kok, kayak gitu. Oke, kemudian ada yang bilang, aduh saya nggak passion nih kerja di sini. Teman-teman udahlah gitu kan. Saya juga nggak passion nih kerja di keuangan. Tapi kalau sudah dapat duit, passion sendiri kok. Ya, kadang-kadang terjebak dengan kata-kata passion. It's okay kalau passion bagus sekali kalau memang dibayar gitu kan, dapat menolong banyak orang. Menolong banyak orang gitu, bermanfaat bagi orang. Itu bagus sekali kalau sudah passion, tapi kalau nggak passion, ya udah. Kalau dibayar, kalau sudah dapat penghasilan, lama-lama jadi passion kok, bener. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata passion ya. Ya, boleh juga sih kalau, tapi bukan berarti harus passion banget gitu kan. Selanjutnya, nah ini kan masukkan hal-hal baik ke dalam pikiran. Sadar ya teman-teman ya, hal-hal buruk yang kita baca, yang ada dalam berita itu malah sebenarnya membuka standar kita untuk melakukan kejahatan. Contoh nih, ada
kita membaca seorang anak membunuh ibunya gara-gara tidak dikasih uang jajan. Setelah ada berita itu banyak kejadian lain, teman-teman. Kenapa? Karena kita patokan. Oh, ternyata ini hal yang lumrah dilakukan, kejahatan. Jadi kalau misalnya saya nggak dikasih uang jajan, saya harus gini nih. Kenapa banyak orang yang nggak respect dengan orang tua ini? Ya karena kita melihat misalnya, sorry ya, di sinetron, ngegeng-ngegeng, ngelawan dengan orang tua gitu kan. Guru-guru kita lawan gitu. Wah, itu menurut saya sih kurang tepat ya. Makanya masukkan hal-hal yang baik gitu kan, karena kita bisa tahu nih kualitas seseorang itu dari apa yang dia masukkan ke dalam pikiran. Ya, otak manusia itu seperti komputer, teman-teman. Ya kalau misalnya dimasukkan Word, sudah pasti yang dia kerjakan itu adalah Word oleh komputer itu. Kalau dimasukkan program-program misalnya, program saya dari sipil ya, yang berbau-bau sipil, sudah pasti sipil kok. Nah, manusia, kalau dia ngomong kasar, kalau dia omongannya itu udah nggak benar, pola pikirnya aneh-aneh, itu sudah pasti dia banyak bergaul dengan orang yang seperti itu. Gitu ya. Makanya masukinlah hal-hal yang baik ke dalam pikiran kita, sifat-sifat yang optimis gitu kan, saling membantu, kita juga terus belajar, itu yang penting dimasukkan ke dalam pikiran teman-teman. Ya, nah ini nih satu lagi, saya harus ngajarin teman-teman itu mindset menjadi orang kaya gitu kan. Ya, ada yang bilang, Pak, kaya itu uang pangkal kejahatan. Udahlah, kalau pangkal kejahatan tuh berarti dia belum pernah kaya kayak gitu. Ya, nah kaya itu wajib sih saya bilang ya. Kenapa? Karena uang betul sekali, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa. Ya teman-teman bisa bantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, yang pengen ibadah nih, yang naik haji bisa menghajikan kedua orang tuanya kalau masih ada. Orang-orang yang butuh bantuan nih, korban-korban terdampak COVID yang lagi sakit, kita bantu. Melihat senyuman mereka, teman-teman pasti bahagia kalau masih punya hati. Gitu ya. Makanya uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Benar kalau dikit, kalau banyak iya. Terus orang bilang ya, uang itu nggak bisa dibawa mati. Udahlah, kita nggak ditentukan dari uang. Betul gitu. Kalau misalnya uangnya digunakan ke yang hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Orang-orang yang misalnya nggak keterbatasan gitu kan, bisa nggak beribadah, naik haji nih? Ya bisa, tapi dia nggak bisa menghajikan orang lain. Tapi kalau teman-teman kaya, teman-teman bisa berhaji dan menghajikan. Kalau teman-teman kaya bisa membangun rumah-rumah ibadah, itu wah luar biasa gitu kan. Makanya saya di sini pengen teman-teman itu memiliki mindset yang kaya. Ya, ada yang ngomong nih, aduh, kalau kaya itu susah masuk surga ya kalau digunakan yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau punya uang, punya harta, itu kita bisa gunakan hidup tetap sederhana. Ya makan nggak mungkin kan kalau 3 kali sehari jadi 10 kali, ya enggak. Nah, kita bisa bantu banyak orang. Ya niat saya juga pada hari ini juga pengen membantu teman-teman di sini untuk menjadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Itu sih mindset yang saya bilang harus menjadi kaya. Bahkan ya, kenapa sih teman-teman kita itu kiblatnya kok ke negara-negara barat? Itu karena mereka kaya. Setuju ya? Kalau kita misalnya nih negara miskin, dia ngomong, "Allah lu dari negara miskin," gitu kan. Nggak usah kita dengerin. Tapi kalau misalnya negara-negara kayak di Amerika atau di Eropa, Arab, ngomong, "Oke, saya pengen kejahatan di stop. Nggak ada nih tempat-tempat yang kemaksiatan." Bisa ditutup karena teman-teman ada power. Tapi kalau nggak ada power, nggak bisa. Makanya sebaik-baiknya harta itu adalah yang dipegang oleh orang yang baik gitu kan. Karena dia bisa membantu banyak orang. Ya harta itu tidak membuat orang harta itu membuat sifat asli seseorang keluar. Kalau dia sudah dasarnya baik, teman-teman, dia akan banyak membantu orang. Uang itu hanya alat gitu kan. Sama kayak pisau nih. Kalau dia yang pegangnya penjahat, ya dia akan menggunakan yang hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau yang menggunakannya orang yang jago masak, bantu banyak orang, itu akan baik. Ya, uang juga seperti itu. Kalau uang, bayangkan ya, dipegang oleh orang-orang penjahat nih. Wah, dia bangun nih, provokasi perang, beli negara buat diadu domba kayak gitu, atau misalnya bangun tempat-tempat kemaksiatan. Makanya sebaik-baik uang itu ada di tangan orang yang baik, teman-teman. Punya mental kaya. Ya, bantu banyak orang tapi hidup sederhana. Itu pilihan ya. Seperti itu ya.
Nah, berikutnya ini saya pengen teman-teman di sini di Universitas Borneo Tarakan ini bisa mentalnya itu kita memberi terlebih dahulu. Karena take and give itu menurut saya itu adalah hal-hal yang sudah usang gitu. Take and give. Masa kita ambil dulu baru kita beri ke orang? Ya enggak lah. Ya kalau kita pengen mangga, ya kita nanam dulu nih mangga. Baru tumbuh mangga. Kita pengen kebaikannya, beri dulu kebaikan. Yang salah menurut saya di masyarakat sekarang, gua mah gimana orang? Kalau orang baik, gua akan lebih baik. Tapi kalau dia jahat, gua akan lebih jahat. Salah, teman-teman. Teman-teman berbuat baiklah dulu kepada orang. Kalau sudah berbuat baik, orang itu masih negatif, ya sudah, berarti dia bukan teman saya gitu. Cari yang satu frekuensi. Gitu ya. Kita ya banyak sekali mungkin bisa dipelajari nanti bahwa kalau salah satu syarat untuk menjadi kaya itu adalah kita dengan berbagi gitu kan. Orang-orang kaya di dunia ini itu berbagi. Itu akan langsung dibalas. Ya kalau yang muslim silakan cari beberapa referensi ya. Kalau yang lain silakan juga, banyak sekali hal-hal yang buat kita berbagi. Berilah terlebih dahulu. Kita ngajarin orang. Ya, kayak teman saya tuh, saya dulu diajarin ilmu mekanika teknik. Kita ngajarin orang itu akan lebih nyantol ke otak kita. Dan bahkan orang yang kita ajarin itu, teman-teman, akan ingat terus. Ya, suatu saat kalau misalnya saya nih yang saya diajarin orang. Ya, saya menjadi orang sukses melihat orang itu biasa-biasa aja. Ya, insya Allah saya bantu gitu. Nah, makanya hebat sekali konsep dari kita berbagi ini. Ya, berbagi ilmu, jangan pelit-pelit teman-teman. Berbagi ilmu ya, kadang-kadang karena kita ngerasa pintar, udahlah nggak mau ada saingan. Salah saya bilang ya. Saingan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Justru dengan adanya orang-orang yang pintar ya, itu akan memacu kita untuk jadi lebih baik lagi. Kalau saya nih ngasih materi, mau dicontek orang, silakan aja karena saya bermanfaat bagi orang. Udah, rezeki sudah ada yang ngatur kok. Karena saya pengen bermanfaat, oke nih, saya kasih ini, silakan kalau mau ada yang mau materi saya sampaikan, silakan aja gitu. Karena itu saya sudah bermanfaat bagi orang. Ya, teman-teman, percayalah rezeki itu sudah ada yang ngatur kok, ya. Gitu. Nah, berikutnya juga bersyukur nih, ini penting sekali ya. Gak ada gunanya sih ngeluh. Kalau ngeluh itu, wah, energinya negatif. Teman-teman kalau misalnya dikasih ya, teman-teman ngasih kepada orang itu senang, terima kasih ikhlas, kira-kira teman-teman tuh akan ngasih lagi nggak? Hampir pasti sih akan ngasih lagi gitu kan. Orang tua kita juga kalau ngasih ke anaknya senang, itu senangnya luar biasa. Kalau kita komplain, wah kok cuma segini ngasih, itu akan menarik rezeki gitu kan. Nah, makanya perbanyak bersyukur juga di sini. Oke, nah saya sedikit cerita nih, karena ini kan ada kreativitas ya. Ini tahun 2002 pada saat saya kuliah, yuk udahlah itu dari SMA ke kuliah ya, yang ini nih. Itu kayak lepas banget lah segel saya gitu kan, main gaple tiap tiap hari main gaple lah, kumpul-kumpul sampai nilai saya itu di bawah 2 ya, IP 3 semester awal gitu kan, karena cari nih aktualisasi diri juga. Nah, pernah suatu ketika saya kan anak-anak kuliah tuh suka nyontek juga kan. Kalau udah nunduk-nunduk gitu, sering ngeliat dosen, itu udah tahu dosen itu nyontek nih. Tapi saya terang-terangan pada waktu itu nyontek, punya teman saya lagi ke toilet, saya lihat. Akhirnya saya didatangin dosen saya itu dicoret. Itu perasaannya panas dingin sih, udahlah. Nggak lulus nih gua gitu kan. Ternyata betul, nggak lulus. Itu semester 4 pelajaran mekanika teknik pada waktu itu ya. Nah, tapi kadang-kadang manusia itu dalam kondisi terjepit, dia akan keluar kreativitasnya. Sama seperti teman-teman ya, di sini kita belajar tentang kreativitas. Apa yang dilakukan? Nggak tahu kenapa, cari pembimbing pada waktu skripsi ya. Skripsi itu, saya milih dosen itu. Jadi, karena ada dosen yang bilang killer, susah banget tuh dilulusin oleh dosen itu. Pertama saya pilih dosen pertama saya itu, pembimbing saya itu yang killer. Nggak apa-apa deh, saya susah di awal. Tapi yang jelas, nggak mungkin kan harimau makan anaknya sendiri. Ya nggak mungkin dosen pembimbing saya akan makan saya sendiri. Satu, saya pilih yang paling killer. Kedua, saya pilih yang tadi yang nyoret saya. Saya akan buktikan gitu kan. Begitu saya dicoret, saya akan berubah gitu. Kadang butuh hal-hal yang kurang menyenangkan untuk kita berubah.
Nah, akhirnya singkat cerita ya lulus sih, dapat nilai memuaskan. Dan dosen yang tadi yang nyoret saya itu SMS tuh. Selamat ya Ibu, bangga banget akhirnya kamu. Wah gila sih. Kayaknya udah bersih dari dosa-dosa lah saya pada waktu itu, dari membuat dosennya kecewa sampai ada kata-kata seperti itu. Jadi seperti itu di masa kuliah saya. Jadi nggak mesti kita startnya baik. Ya, kalau kita startnya kita pengen sukses dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang mungkin kekurangan, ya mungkin Tuhan itu kasih jalan pada kita untuk bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang bahwa dari keluarga yang biasa-biasa saja pun kita bisa menjadi sukses. Kalau Anda terlahir dari keluarga kaya, serba berkecukupan, berkelimpahan, menjadi sukses, ya mungkin Tuhan juga mengasih jalan kepada Anda untuk bisa membantu banyak orang dengan kelebihan-kelebihan dari Anda. Nah, seperti itu. Jadi selalu temukan cara kenapa sih saya harus menjadi lebih baik dari hari ke hari, ya. Nah, ini juga saya pengen cerita dikit nih. Ya, ini udah mendekati closing juga, sudah mendekati akhir dari sharing saya pada hari ini. Dulu gini loh, saya gemuk banget gitu kan. Ya, namanya juga mahasiswa ya, makan tidur, apalagi pas S2 tuh di Bandung. Di Palembang ada orang tua, jadi kan nggak enak ya makan tidur. Tapi begitu pindah ke Bandung, wah, makan tidurnya jam 2 malam, bangunnya siang, makan nasi Padang campur Indomie. Terus makan nasi goreng campur Indomie. Jadinya makan tidur aja, teman-teman. Ini tahun 2008 ya, pada saat masuk ke mengambil program MM pada waktu itu. Ini 2018 nih, masih kayak gini. Wah, gila sih. Naik turun. Nah, 2018 Agustus masih gini. Nah, tapi saya berpikir, wah, kalau saya mau sehat ya pikiran saya harus sehat, badan saya harus sehat, inisiasi perubahan diri. Ya kalau kita nggak mulai ya nggak akan terjadi gitu kan. Kesiapan itu terjadi pada saat kita siap. Teman-teman ada yang bilang, lu beruntung banget hidup lu. Beruntung itu kita yang ciptakan. Bahkan kalau orang yang judi pun, mereka nggak akan dihampiri, tanda kutip ya, rezeki kalau mereka nggak pasang togel kok. Jadi ciptakan gitu kan. Kita usaha terus sampai dengan waktu penghakiman lah, lonceng berbunyi, itu kita ciptakan terus keberuntungan kita. Kayak gitu ya. Kita yang menentukan nasib kita sendiri, bukan orang lain. Gitu. Nah, ini 2019 ya udah oke lah gitu, maksudnya ada nggak terlalu fatty banget, nggak terlalu gendut. Ini juga Desember dan ini di Januari 2020 sampai sekarang sih dari lari. Saya dulu nggak suka lari. It's not my passion. Ya, passion saya itu lebih ke kayak main musik atau basket lah, walaupun nggak ini. Saya maki-maki dulu, ngapain lari? Nggak pakai alat, bosen. Tapi sekarang jadi cinta ya, karena salah satu kebiasaan yang membuat kita lebih baik itu adalah berolahraga. Karena olahraga itu menghasilkan hormon endorfin, hormon kesenangan. Kita bisa berpikir jernih di situ. Bahkan dari lari pun saya bisa create buku gitu kan. Nah, ini buku saya itu berjudul Curhat Inspirasi. Jadi saya sudah saya sudah cicip ke Bu Charitin ya. Saya ke Bu Charitin. Mudah-mudahan nyampe sih dalam waktu dekat ini. Silakan nanti bisa dibagi-bagikan, ataupun ke teman-teman yang ada di sini silakan. Itu bisa dibagi-bagikan, karena ini saya dapatnya begitu saya lari gitu kan. Ya, saya orangnya bukan orang yang rapi ya, tetapi saya tahu nih mengenali kelebihan saya dan juga apa yang perlu saya improve. Nah, makanya saya hire tim untuk desain, kemudian juga saya hire juga untuk merapihkan kata-katanya. Tetapi kalau idenya semuanya dari saya. Ini bahasanya sih ringan banget, teman-teman. Ya, curhat yang elegan itu bertukar pendapat itu adalah di blog atau itu yang elegan menurut saya. Nggak mesti kita tulis di sosial media, aduh, gue lagi bokeh nih, hati-hati. Ngomong kayak gitu, karena ucapan itu adalah doa. Ya, merubah mood kita kayak gitu kan. Waduh, dunia begitu kejam, maka terjadilah apa yang kamu ucapkan. Ya, nggak ada gunanya kok kita mengeluh di sosmed itu. Bahkan orang tuh hanya ketawa-tawa kita mengeluh, lihat tuh di belakang diomongin. Si A mengeluh gitu kan. Di depan pura-pura dia baik, tapi di belakang ya jadi omongan kita. Nah, makanya teman-teman itu kalau mau bertukar pikiran, tulis gitu kan. Bagusnya seperti apa. Mudah-mudahan buku ini juga bermanfaat. Saya sampai ke atas gunung tuh, naik ke gunung di Solo untuk launching gitu kan buku ini ya, Curhat Inspirasi, karena saya senang
lari. Sambil lari itu dapat inspirasi. Nah, saya senang ngasih inspirasi bagi orang, makanya bukunya Curhat yang penuh inspirasi gitu. Run, ya bukan inspirasi, karena Run itu adalah brand saya juga, ya, running. Oke. Nah, ini satu slide terakhir sebelum selesai ya. Saya pengen teman-teman dari Universitas Borneo Tarakan ini menjadi orang yang lebih baik setelah ini. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari 2 jam sesi ini? Nggak banyak kalau kita nggak praktek. Nah, ini ada sebuah cerita, ya, cerita yang bisa membawa teman-teman untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, cerita, kalau tonton aja filmnya. Saya akan cerita resumenya aja, gitu kan. Namanya Pay It Forward. Jadi sedikit cerita, ada orang yang, si anak ini namanya Trevor nih. Trevor itu baru lulus SD. Ya, dia masuk ke SMP. Saat orientasi, gurunya itu namanya Pak Simonet ya, Mr. Simonet ini bilang, oh orientasinya kalau di tempat kita ini adalah teman-teman silakan buat proyek sosial selama 1 tahun untuk syarat naik kelas kayak gitu. Oke, terserah mau kayak gimana, teman-teman aja yang menentukan kayak gitu. Oke, nah si ini nih mikir nih, si Trevor ini, saya buat proyek apa ya? Nah, tapi sebelum itu si Trevor ini punya ibu yang namanya Arlene gitu kan. Arlene, ya dia ini ditinggal oleh ayahnya atau suaminya juga sih, karena kecanduan minuman keras, pemarah, akhirnya ya belum pisah sih, tapi udahlah diusir lah dari rumahnya. Sehingga dia untuk menghidupi Trevor itu kerja di bar, kemudian di tempat kasino, game station gitu untuk menghidupi si Trevor ini. Ya, si Arlene ini, ibunya ini itu juga karena push stress ya, minum. Tapi Trevornya nggak suka. Oke. Akhirnya Trevor, saya akan buat konsep, saya ingin menolong 3 orang, kata Trevor itu. Oke. Nah, 3 orang, ya. Kemudian dia punya 3 orang yang harus ditolong, tapi sebagai balasan dari kebaikannya itu, ya, orang yang saya tolong itu harus menolong orang lain. Jadi seperti itu konsepnya, kata si Trevor itu. Jadi dia pilih 3 orang, dia berbuat kebaikan, tapi setelah berhasil dia tolong orang ini, orang itu harus menolong orang lain lagi untuk membalas pertolongan si Trevor itu. Gak usah balas ke saya, tapi tolong orang lain gitu kan. Ini hebatnya berbagi ya. Nah, akhirnya dia ketemu nih pas balik dari sekolah, ada yang namanya Jerry gitu, seorang gelandangan. Ini proyek pertama saya, kata si Trevor. Dia tolonglah gitu kan, diajak rumah, dikasih makan, dikasih uang. Proyek saya pertama ini. Si gelandangan tersebut. Oke. Nah, kemudian akhirnya tahu nih si ibunya ini, wah ada orang asing gitu kan, mau diusir gitu kan. Kamu siapa? Saya ditolong oleh anakmu katanya. Dia memberikan saya uang, kemudian saya bantu kamu, kata si gelandangan tadi, untuk membetulkan trukmu. Ya paling nggak bisa dipakai atau dijual lagi gitu. Oke, dia cerita konsep dari Pay It Forward. Dengarlah si ibunya Trevor. Kemudian Trevor berikutnya lagi nolong si Pak Simonet gitu kan, gurunya tadi. Karena duda ya, pernah single fighter juga, dia jodohkan ke ibunya gitu kan. Nah, dia buat surat supaya datang ke rumah untuk mencomblangkan mereka kayak gitu. Tapi masih belum berhasil tuh gitu. Yang pertama tadi si Jerry tadi juga masih belum berhasil karena Trevor benci tuh gara-gara dia masih terlibat dengan narkotik dan obat-obat terlarang ya. Dia anggap gagal. Yang kedua tadi dia juga ibunya dianggap gagal nih karena dia rasa nggak berhasil. Nah, tapi ternyata si Jerry itu menolong orang, ya. Kebaikan pertamanya si gelandangan tadi menolong ibunya si Trevor. Kebaikan keduanya dia menolong orang yang mau bunuh diri. Nah, terus orang itu bilang, kenapa sih lo nolong gua katanya? Karena saya pernah ditolong anak kecil, saya harus membalasnya, kata si Jerry. Membalasnya adalah dengan berbuat kebaikan, kayak gitu. Oke. Nah, terus ibunya si Trevor tadi, itu ternyata dia punya seorang ibu. Jadi neneknya si Trevor ya, berselisih karena mungkin dulu dikasari oleh ibunya dan juga selisih lah. Akhirnya ibunya Trevor mendatangi nenek si Trevor tadi, memaafkan apa yang semua dilakukan. Si nenek tadi bingung, kenapa kamu tiba-tiba memaafkan saya? Itu karena cucumu katanya. Dia sudah membuat kebaikan. Jadi saya harus membalasnya dan membuat kebaikan juga. Nah, akhirnya neneknya juga terinspirasi gitu kan. Ada orang yang penjahat lagi dikejar oleh polisi, ya udah dia tolong aja gitu untuk lolos dari kejaran polisi. Nah, penjahatnya juga akhirnya nanya kenapa? Ya kamu harus bayar kebaikannya gimana? Tolong orang lain, kata si nenek tadi. Berantai, kebaikan berantai.
Akhirnya pada saat di rumah sakit, ada orang, ya rumah sakit penuh nih. Si penjahat tadi kan ditembak polisi tuh, tangannya luka-luka, gitu kan. Nah, bagaimana cara ada satu orang anak tuh yang sakit asma gitu kan, butuh pernapasan. Nah, harusnya sesuai dari prosedur rumah sakit, si penjahat tadi yang ditolong karena daripada kehabisan darah, tapi dia tidak. Ya udahlah, saya akan menolong si anak tadi dulu yang asma tadi untuk berobat. Sampai dia ngancam, udah ditembak nih lantai, tolong anak tadi dulu. Tolong anak tadi katanya. Nah, terus bapaknya tadi bingung, loh kok tangan lu tuh luka, tapi kok lu mau nolong anak saya gitu katanya kan. Tapi mau nolong anak saya. Nah, ternyata dia cerita bahwa saya pernah ditolong. Nah, bapak tadi itu ternyata adalah orang yang berpengaruh di negara di Los Angeles. Dia membantu banyak orang juga. Ada wartawan yang pengen meliput berita, ternyata mobilnya rusak. Ya dia kasih mobil Jaguar gitu. Mobil Jaguar yang dia kasih, wartawan tadi bingung. Kenapa sih katanya, kok lu mau nolong saya? Ya karena saya pernah ditolong. Saya akan membalas kebaikan yang menolong saya dengan kebaikan. Katanya seperti itu. Akhirnya diteliti terus nih, oh ternyata sumbernya itu dari si Trevor tadi, karena yang membuat konsep pay it forward, bayarlah kebaikan dan kebaikan. Ternyata yang dia kira dua proyeknya tadi gagal, ya ternyata berhasil teman-teman. Ya kita nggak pernah tahu nih kebaikan kita. Ya akhirnya si Trevor jadi terkenal. Nah 2 proyek berhasil, dia harus bantu satu lagi nih, proyek ketiganya ya. Ada anak yang sering dibully tuh oleh teman-teman di sekolahnya. Akhirnya dia beranikan diri untuk menolong yang dibully tadi. Nah tapi pada saat si Trevor tadi menolong, ternyata ada yang membawa senjata tajam dan ketusuklah si Trevor ini, meninggal. Ceritanya gitu. Tapi udah selesai, meninggal nih. Tapi kebaikan yang sudah dilakukan oleh Trevor tadi itu sudah membuat dunia berubah karena kebaikan kecil, proyek-proyek kebaikan. Nah, bagaimana dengan teman-teman ya? Mulai dari sekarang sih, kalau ada proyek-proyek kebaikan, kalau mau dibayar ya udah suruh aja orang tersebut untuk berbuat kebaikan dan orang lain. Ya, mudah-mudahan negara kita akan baik, teman-teman. Ya, karena negara kita ini kurang orang yang baik secara integritas kayak gitu, mementingkan kepentingan pribadi. Ya, makanya itu sangat menginspirasi sekali menurut saya. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa kontak saya sih, ini kesimpulan gitu kan, kesimpulan dari webinar kita pada hari ini. Saya baca aja ya, karena sudah saya jelaskan panjang lebar. Jadi, setiap perubahan itu cermati perubahan-perubahannya, upgrade terus, jangan merasa kita yang paling pintar. Jangan pernah merasa kita ada di zona fixed mindset, tapi growth mindset. Kemudian tumbuhkan mental kaya, ya bantu banyak orang, dan waktu yang terbaik itu adalah sekarang, teman-teman. Teman-teman tadi saya cerita proyek kebaikan, lakukan, gitu ya. Nah ini kalau pengen tahu lebih saya juga silakan kalau misalnya mau add Instagram, Facebook, ini juga nomor second saya, secondary number gitu. Yang pertama nggak saya share ya. Kalau misalnya ada yang pengen sharing atau apa, nah ini ada kopi nih, konten penuh inspirasi. Saya juga, karena saya cerita YouTube, saya mudah-mudahan juga akan, semua ilmu yang saya punya, akan saya share di YouTube. Ya bagaimana kita membenahi pikiran kita, nanti saya akan share bagaimana tentang keuangan, perekonomian, dan juga bagaimana cara supaya kita bisa kaya melalui pengelolaan keuangan. Saya akan share di YouTube, tapi ini saya baru buat ya. Jadi yang penting, kan nggak pernah siap tuh saya bilang, yang penting lakuin dulu, nanti perubahannya itu evaluasi sambil jalan kayak gitu. Ini silakan kalau pengen ini ya. Ini juga logo yang saya buat gitu kan, kan nama saya Wahyu, itu filosofinya why gitu kan, jalan. Temukan jalan kesuksesan masing-masing dari kita sendiri. Ya nggak usah ikut-ikutan orang gitu kan. Ya kadang hidup itu pernah naik, pernah turun. Betul, life is roller coaster, tapi pastikan naiknya lebih banyak, turunnya lebih sedikit gitu kan, naik turun. Ya jangan turunnya lebih banyak, naiknya lebih sedikit gitu kan. Nah seperti itu ya, terus bertumbuh, karena kalau kita hari ini lebih baik dari hari esok, itu tandanya kita adalah orang yang baik gitu kan, yang beruntung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti waktunya masih ada, saya kembalikan ke moderator Bu Yohana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Wah,